Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Halo semuanya, tetap masih semangat ya dalam mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia ataupun perkuliahan lainnya. Semoga kalian masih tetap antusias, masih mengebu-ngebu untuk mengikuti perkuliahan sampai akhir. Nah, di pertemuan kali ini adalah pertemuan kelima kita. Ini saya ada sedikit giveaway, jadi saya akan memberikan kejutan nanti pas di akhir pembelajaran. Jadi kalian siap-siap untuk memperhatikan dan menyimak baik-baik materi ini, karena akan ada giveaway. Baiklah, materi ini merupakan materi lanjutan dari materi yang kemarin. Materi-materi yang sudah kita pelajari seperti ejaan, kaidah bahasa Indonesia. Nah, jadi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi kita tidak bisa meninggalkan materi kemarin. Kita tidak bisa meninggalkan begitu saja. Karena tetap berkaitan antara materi ini dan materi lain. Dan jangan lupa untuk menerapkan teori-teori ejaan kaidah yang telah kita pelajari kemarin ke dalam kegiatan menulis kalian sehari-hari, mau baik itu karya ilmiah maupun tulisan-tulisan yang lain. Jadi silakan diterapkan. Jadi jangan tahu teori saja, tapi satu persatu perlahan-lahan diterapkan ke dalam tulisan kalian. Oke, sebelum masuk, saya akan memberitahu kalian ya, materi bahasa Indonesia ini sangat penting. Mengapa materi bahasa Indonesia ini hadir kembali di perkuliahan ya? Karena nantinya kalian akan dituntut untuk menulis karya ilmiah. Jadi supaya tulisan kalian itu lebih baik, lebih maju, kalimat yang kalian buat mudah dipahami oleh orang lain. Jadi ketika nanti pada saat kalian dihadapkan dengan situasi membuat skripsi, jadi dosen pembimbing kalian sangat paham ya, mudah memahami kalimat yang telah kalian buat. Jadi kalimat kalian sudah oke, maka pembimbing kalian pun oke untuk mengerti kalimat yang kalian buat. Jadi skripsi kalian cepat selesai. Amin. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke materi kalimat efektif. Jadi kalimat efektif, kalau kalimat yang kalian buat itu bisa dimengerti oleh si pembaca sesuai apa yang kalian inginkan, ya, sesuai apa yang diinginkan oleh penulis. Dalam dunia tulis menulis atau ragam tulis, orang mengerti terhadap apa yang kita sampaikan. Memang tidak semudah ketika kita berbicara. Kalau berbicara atau ragam lisan, lawan bicara kita dengan mudah mengerti apa yang kita bicarakan, karena di dalam ragam lisan memiliki lafal, tekanan, intonasi, dan jeda. Jadi ketika kita lafalkan dalam pembicaraan, maka akan lebih meningkatkan pemahaman lawan bicara kita. Tapi berbeda kalau ragam tulis, ya, bisa menyebabkan discommunication. Kalau kita tidak menulis dengan benar, maka akan menyebabkan konflik. Maka dari itu, kalimat efektif sangat penting dalam penerapan penulisan kalimat yang kalian buat. Oke, langsung masuk saja ke materi hari ini. Kalimat efektif adalah kalimat yang berpotensi menyampaikan informasi secara maksud dan tujuan. Minimal di dalam kalimat itu harus terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat efektif, kalimat yang dapat mengkomunikasikan pikiran, perasaan penulis atau pembicara kepada pembaca dan pendengar secara tepat. Nah, di sini ada beberapa aspek yang harus terdapat di dalam kalimat efektif. Pertama, keutuhan. Selanjutnya, kesejajaran, kefokusan, kehematan, kecermatan, kelogisan,
dan kesatuan gagasan. Nah, nanti akan saya jelaskan secara mendetail satu persatu dan beserta contohnya. Silakan diperhatikan. Kalimat efektif yang pertama mengandung aspek keutuhan atau kesepadanan struktur dan makna dalam kalimat. Setiap unsur kalimat harus memiliki kesatuan. Oke, tunggu sebentar. Seharusnya saya di slide. Oke, ya. Di sini saya punya contoh, ya. Di dalam kalimat ini, oke, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat ini tidak efektif karena kenapa? Mungkin kalian bisa menjawab dalam hati kalian ya, kalian sudah mengidentifikasi bahwa kalimat ini tidak kesepadanan struktur atau dia mengaburkan makna dalam kalimat ini. Dalam membangun kalimat efektif, khususnya untuk keutuhan, sangat dianjurkan tidak menggunakan preposisi di awal kalimat. Jadi, kalimat yang lebih efektif adalah apa yang harus dibuang dari kalimat ini. Jadi, preposisi bagi, oke, mungkin ya benar, jawaban Anda benar. Jadi, preposisi bagi di sini mengaburkan kalimat, ya. Jadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Jadi tidak perlu lagi menggunakan preposisi bagi di awal kalimat karena sudah jelas semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Oke. Selanjutnya adalah kalimat ini. Mungkin kalian sudah mengidentifikasi apakah kalimat ini efektif atau tidak. Oke. Dia yang pergi meninggalkan saya. Mungkin kalian sudah dapat mendetek ya kata apa yang harus dihilangkan agar menjadi efektif. Iya, jadi yang harus dihilangkan di dalam kalimat ini. Kali meletakkan yang di antara subjek dan predikat. Kenapa? Karena akan menjadi kabur antara subjek dan predikat. Jadi langsung saja dia pergi meninggalkan saya. Saya punya contoh yang lain, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Oke, mungkin kalian sudah bisa mendetek kalimat atau kata apa yang harus dihilangkan. Ya, yang benar adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Jadi pengulangan subjek dalam sebuah kalimat itu tidak diperbolehkan. Jadi langsung saja adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Jadi adik demam sehingga adik itu dibuang subjeknya. Jadi langsung saja tidak boleh ada pengulangan subjek dalam kalimat. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Kita kan semua tahu bahwa adik yang dimaksud tidak dapat masuk sekolah ini. Selanjutnya ada aspek kesejajaran atau kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Oke, di sini saya punya contoh. Perusahaan harus mengkaji kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan karyawan. Di sini kita harus mensejajarkan dulu ya kata-katanya. Mungkin kalian bisa melihat ada kata mengkaji, ya. Terus ada kata pengambilan dan kesejahteraan. Nah, kalau mengkaji kita semua tahu bahwa ini adalah verba. Pengambilan itu noun dan kesejahteraan itu noun. Jadi, yang benar kalau harus sejajar, harus sama di antara kalimat ini, maka diganti menjadi perusahaan harus mengkaji, tetap mengkajinya, kebijakan dalam mengambil. Jadi diubah menjadi bentuk verba juga, karena harus tadi yang Ibu bilang, harus adanya kesejajaran. Mengkaji, dan mengkaji ya, dari pengambilan harus mengubah menjadi verba
yaitu verba aktif ya, karena mengambil ya, saat itu kan salah dalam tulisan. Selanjutnya menyejahterakan ya, karena kesejahteraan, karena dia harus sama-sama bentuk verba. Oke, saya punya contoh yang lain. Polisi menangkap pencuri itu karena telah diketahui keberadaannya. Maka apa yang harus diubah dari sini? Ya, apa yang harus diubah? Ya, yang polisi menangkap pencuri itu karena telah mengetahui, ya, karena menangkap ini verba, kita ubah juga verba aktif, kita ubah karena diketahui ini merupakan verba pasif, kita ubah menjadi aktif karena sebelumnya menangkap adalah verba yang aktif. Diketahui menjadi verba aktif yaitu mengetahui keberadaannya, atau bisa kita ubah menjadi pasif semua. Pencuri itu ditangkap polisi karena keberadaannya telah diketahui. Selanjutnya adalah aspek kesejahteraan. Kesejajaran. Ya, oke, ini masih berkaitan dengan yang tadi, kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Saya punya contoh. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Nah, ini sejajar ya, karena pembelian, pembuatan, pelabelan. Kefokusan, ya. Penegasan atau penekanan kepada ide pokok kalimat. Saya sudah baca buku itu. Lebih ditekankan yang benar adalah buku itu sudah saya baca. Saya sudah lihat makanan itu busuk. Nah, karena kita akan menekankan idenya bahwa dalam kalimat ini sebenarnya ingin mengasih tahu kalau makanan itu sudah busuk, maka yang benar adalah, yang efektif adalah didahulukan kalimat makanan itu sudah busuk, saya sudah lihat. Yang kita tekankan adalah makanan itu busuk, jadi silakan katakan di awal kalimat. Selanjutnya adalah kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Jadi, usahakan ketika membuat kalimat, satu kalimat itu memiliki satu ide pokok saja. Kalau banyak-banyak ide pokok bisa mampus juga ya. Bagaimana orang si pembaca akan mencerna informasi yang kalian buat. Contoh, melihat perkembangan penduduk RW 12 Kampung Sentosa yang semakin padat, yang semakin padat namun tidak didukung dengan kemampuan perekonomian yang cukup, yang tanpa kita sadari bahwa peningkatan tersebut memerlukan sarana prasarana yang memadai. Kalimat ini tidak efektif. Mungkin kita akan menilai, wah kalimat ini sangat panjang, bagus berarti banyak isinya ya, banyak kosakatanya. Tidak juga, kalimat F ini tidak efektif karena dia tidak memiliki kesatuan gagasan. Jadi memiliki tidak hanya satu ide pokok ya. Mari kita lihat dalam paragraf dalam kalimat ini sebenarnya bisa memuat 3 kalimat. Karena sebenarnya di kalimat ini ada 3 ide ya. Bisa kalian baca. Kalimat tersebut tidak memenuhi syarat atau ciri kalimat efektif. Karena kalimat itu memiliki 3 gagasan ya, walaupun dia satu kalimat, tapi sebenarnya kalimat di atas itu memiliki 3 gagasan dan ini tidak efektif. Yang benar adalah kita membuat menjadi 3 kalimat. Perkembangan penduduk RW 12 Kampung Sentosa yang semakin padat. Tuh, ide yang pertama memberitahukan bahwa RW 12 Kampung Sentosa ini semakin padat. Terus gagasan yang kedua adalah perkembangan tidak didukung oleh perekonomian yang cukup. Kan sudah membahas tentang perekonomian. Yang ketiga, kita tidak menyadari bahwa perkembangan itu memerlukan sarana prasarana yang memadai. Nah, usahakan membuat satu kalimat itu hanya satu ide pokok saja. Jangan seperti kalimat ini, dia memiliki, walaupun di satu kalimat,
tapi kalimat ini tidak efektif karena memiliki 3 gagasan ide pokok. Seharusnya kalimat ini menjadi 3 kalimat. Iya, menjadi 3 kalimat karena ada 3 ide pokok di sini. Selanjutnya, kehematan atau penanggalan kata-kata mubazir dalam kalimat. Perlu kita ingat, kata-kata mubazir ini adalah kata-kata yang jika kita tidak gunakan, tidak akan mempengaruhi nilai ataupun makna dalam sebuah kalimat. Oke, kita langsung masuk contoh. Rapat akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 bulan September tahun 2018. Mungkin kalian sudah dapat mendetek ya, bahwa kalimat ini tidak efektif ya, karena dia tidak hemat. Seharusnya yang tepat adalah rapat akan diadakan pada Rabu, 20 bulan September 2018. Jadi dihilangkan saja, kita sudah jelas bahwa hari di sini Rabu itu adalah hari, 20 itu adalah tanggal, September itu adalah bulan. Jadi tidak perlu ditambahkan hari, tanggal, bulan, kata-kata itu. Jadi langsung saja. Selanjutnya, sidang pansus dimulai pukul 8.30 pagi dan berakhir 17.30 sore. Oke, mungkin kalian juga sudah bisa menebak kalimat ini tidak efektif. Karena apa? Karena kita semua telah mengetahui bahwa 8.30 itu adalah pagi, 17.30 itu ya sore lah ya. Jadi tidak perlu adanya pagi sore. Menerangkan waktu seperti itu. Selanjutnya, ibu ke pasar untuk membeli beras. Nah, yang efektif adalah ibu ke pasar membeli beras. Jadi tidak usah ditambahkan kata untuk lagi karena sudah jelas. Masih ada contoh yang lain. Nah, ini seringkali digunakan ya. Dia sudah naik ke atas. Nah, yang namanya naik ya pasti ke atas ya. Dia sudah turun ke bawah. Iya, yang namanya turun pasti ke bawah. Dia sudah masuk ke dalam. Yang namanya masuk pasti ke dalam. Jadi tidak perlu ditambahkan keterangan seperti ini. Yang benar, dia sudah naik. Dia sudah turun. Dia sudah masuk. Atau dia sudah ke atas. Dia sudah ke bawah. Dia sudah ke dalam. Oke, masih punya contoh yang lain tentang kehematan ini. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian. Tidak perlu menekankan apa yang harus dibuang sini. Tidak perlu ya dengan mata kepala saya sendiri. Kita dengan kata saya melihat pun kita sudah tahu kalau dia melihat gitu kan. Tidak usahlah dengan ditambahkan dengan mata kepala saya. Oke. Yang kedua, manajer itu dengan segera mengubah rencananya setelah bertemu direkturnya. Oke, mungkin kalian ada yang bisa mendetek apa ini salahnya. Ya, jangan terlalu sering menggunakannya. Ya. Manajer itu dengan segera mengubah rencana setelah bertemu direkturnya. Atau manajer itu dengan segera mengubah rencananya setelah bertemu direktur. Oke, karena nyanya jangan dibuat double seperti ini, karena kita semua sudah mengetahui bahwa punya dia rencananya, gitu kan, atau direkturnya, karena sudah ada sebelumnya. Jadi satu kali saja menggunakannya untuk kehematan dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, agar supaya Anda memperoleh nilai ujian yang memuaskan, belajarlah baik-baik. Dihilangkan apa? Agarnya, supaya Anda memperoleh nilai ujian yang memuaskan, belajarlah. Itu untuk kehematan dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, kecermatan. Kecermatan berarti kalimat tidak bersifat ambigu atau tidak menimbulkan tafsir yang ganda. Oke, guru baru pergi ke ruang guru. Di sini terlihat ya tidak disertai tanda baca. Maka kita akan memiliki dua persepsi, dua tafsir ya. Pertama, apakah ini maksudnya ada guru baru yang pergi ke ruang guru atau ada guru yang baru saja pergi ke ruang guru. Nah, maka ketika kalian menulis sebuah kalimat harus menggunakan tanda baca.
Guru baru pergi ke ruang guru. Guru baru pergi ke ruang guru. Itu harus ada tanda bacanya. Selanjutnya kita akan masuk ke logisan. Kelogisan adalah kalimat yang dapat diterima oleh akal, ya artinya masuk akal. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Sekarang pertanyaannya adalah, ini yang dipersilakan adalah siapa? Bapaknya atau waktunya? Si bapaknya kan yang dipersilakan, kalaupun waktunya, adakah waktu yang bisa dipersilakan? Waktu itu kan sudah tersedia, kita tinggal menikmati saja waktu itu. Jadi, kalimat yang tepat, kalimat yang efektif adalah biasa orang MC yang menggunakan kalimat seperti ini yang tidak efektif, disilakan kepada Bapak untuk membawakan sambutan di depan. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu. Ini lucu sekali ya kalau kita belajar bahasa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu. Masa waktu bisa dipersingkat, atau setahu saya hanya Tuhan yang dapat mempersingkat waktu gitu kan. Jadi silakan ubah kalimat menjadi memanfaatkan waktu yang tersedia atau waktu yang ada. Selanjutnya, menginjak pukul 10 maka acara ini kami mulai. Salah juga ya, menginjak tidak efektif gitu. Baiklah, sekarang kalian sudah mendengarkan materi hari ini tentang kalimat efektif. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di kolom komentar atau langsung menchat saya. Menchat ya. Atau langsung say hi di WhatsApp ya saya, atau langsung ngobrol pribadi via WhatsApp. Nah, untuk giveaway-nya ini silakan kalian tuliskan atau kalian ketik dengan benar alamat ini, maka akan terdapat giveaway. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk isi presensinya dan buat daftar hadir di kolom komentar, ya, nama, NIP, dan fakultas apa. Terima kasih banyak telah mendengar materi ini. Semoga kalian sehat selalu dan selamat beristirahat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.